Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kembali lagi dengan channel penikmat kopi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Turnitin dan bagaimana solusinya bagi kita dan bagi kawan-kawan yang lagi proses cek Turnitin ini. Tentu banyak keluh kesahnya. Nah, di sini akan kita berbicara langsung dengan Ketua LPM Institut Agama Islam Syekh Monokori Bangko, yaitu Bapak Muhammad Nuzli, SPDI MPD. Mungkin beliau bisa menjelaskan apa itu Turnitin, apa kegunaannya Turnitin ini bagi kita mahasiswa, dan bagaimana solusinya jika proses cek Turnitin ini berkendala. Tentu setiap hal yang baru sangat sulit kita menerimanya dengan langsung. Otomatis kita secara bertahap sampai hal yang baru ini menjadi hal kebiasaan kita. Oke, langsung saja kita dengar penjelasan dari beliau kepada Bapak Muhammad Nuzli. Kami persilahkan dengan hormat. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kalau kita lihat dari perkembangan teknologi informasi itu sudah sangat mudah untuk kita akses. Maka dengan kemudahan akses itu tentu kita tidak mau mahasiswa kita nanti tidak memiliki kemampuan menulis. Selain tidak memiliki kemampuan menulis, kita juga tidak ingin mahasiswa kita itu menciplak karya orang lain dengan tidak baik. Nah, maka dari itu dengan adanya pengesahan Turnitin ini salah satu upaya dan cara yang dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana tingkat kesamaan atau disebut dengan istilah similarity dengan sumber-sumber yang terdapat di internet, kan? Nah, tentunya di dalam hal ini banyak mahasiswa yang mengeluh karena keluhan ini tentu karena ini merupakan sesuatu hal yang baru, sama seperti misalnya kita ketemu saja dengan motor baru dengan sistem yang baru, pasti kita mengeluh belum sesuai dengan inilah sesuainya itu. Nah, maka dari itu begitu juga posisinya dengan adanya Turnitinnya. Nah, maka dari itu kesesuaian dengan aplikasi yang baru, sistem yang baru ini, ya tentu sama-sama kita untuk mengatasinya, menyesuaikan dengan nanti itu sudah menjadi bagian dari cerminan mutu ya lulusan mahasiswa kita, sehingga tulisannya tidak seperti misalnya hanya menyiplak ya tulisan-tulisan yang ada di sumber online terutama. Karena pengalaman yang lalu dari yang sudah ujian tahun-tahun yang lalu, kita pernah ketemukan ada yang sampai 98% itu punya orang lain. Artinya apa? Berarti kita gagal. Gitu. Gagal dalam artian bukan gagal mendidik mahasiswa bagaimana kopas yang baik, tapi gagal membuat upaya-upaya supaya mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk menulis. Nah, sementara kaidah karyanya itu tidak seperti hanya menjiplak saja. Jadi itu harapan. Nah, maka dari itu untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa ada berbagai macam yang kita lakukan. Seperti contoh di saat kita melakukan pelatihan kenali mutu lulusan, itu juga kita sampaikan, walaupun mungkin itu dalam bentuk secara umum. Kan tetapi walaupun secara umum ya secara teknis ya mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang komersial seperti kita menyediakan video tutorial bagaimana menghindari tingkat kesamaan karya ilmiah yang ditulis dengan sumber-sumber yang lain. Nah, tentunya dengan teknis kita menghindari
kutipan itu dalam bentuk tidak langsung, karena kutipan langsung itu kebanyakan itu adalah tentu disebut dengan yang sama. Walaupun sampai detik ini kita juga pernah mendengar komplain secara tidak langsung dari mahasiswa, Pak, kok teori kena juga dengan penelitian. Nah, tentu iya. Maka dari itu harapan kita bagaimana kita mengurangi kutipan-kutipan. Nah, kalau berkaitan dengan persentase dari diceknya, tentu kembali kepada kemungkinan yang pada saat ini menetapkan 70% dengan catatan dari LPM. Tentu 70% itu kalau dari 60 halaman tentu banyak gitu kan. Nah, tentu kami membuat catatannya itu maksimal dari masing-masing sumber itu kesamaannya 4%. Karena 4% dari 60 itu sekitar 2,5 halaman. Nah, kalau misalnya kita sudah kutip tulisan orang itu 2,5 halaman gitu kan, nah itu sudah 4% gitu kan. Maka total jumlahnya menjadi 70%. Nah, itu pun kami anggap terlalu tinggi, tapi karena ini masih dalam penyesuaian, ya kita menyesuaikan saja seperti itu. Nah, kemudian selain itu, solusi yang kita berikan setelah kemampuan mahasiswa itu mampu menghindari kesamaan-kesamaan sumber dari internet itu sampai mencapai 70% dari masing-masing maksimal sekitar 4%. Nah, kita juga pengecekan itu kita lakukan dengan apakah tulisan yang ditulisnya itu sudah memenuhi kaidah pedoman ejaan umum bahasa Indonesia atau tidak. Kenapa? Kalau seandainya tulisan itu dalam bentuk bahasa Indonesia, maka bisa saja Turnitin itu dikelabui. Dalam artian apa? Disalahkan ketikannya supaya terhindar. Bisa terjadi seperti itu. Nah, maka tindak lanjut yang kita lakukan, kita akan mengeceknya melalui aplikasi Microsoft Word. Ya, maka melalui Microsoft Word kita bisa mendeteksi seberapa banyak kesalahan-kesalahan di dalam penulisan itu berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, barangkali itu tuh. Nah, barangkali ada lagi yang ada tanya. Jadi motivasi kepada mahasiswa, yakinlah ya. Cara yang kita lakukan ini tentu sangat bermanfaat bagi individu mahasiswa itu sendiri, terutama kompetensi di dalam menulis. Tentu ini juga menjadi target pengendalian mutu ya. Karena di dalam kompetensi lulusan mahasiswa itu juga kita ingin mahasiswa itu memiliki kemampuan di dalam menulis. Nah, kemampuan menulis ini tentu nanti akan berguna di saat kita setelah menyelesaikan studi ini kita mau bekerja, melanjutkan pendidikan. Nah, tentu kompetensi-kompetensi seperti ini sangat dibutuhkan. Nah, maka dari itu bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, silakanlah terus bersemangat. Pasti ada solusi. Jika Anda terkendala, jangan lupa sampaikan kepada orang yang tahu. Barangkali bisa memberikan solusi-solusi. Mungkin secara teknis bisa ditunjukkan bagaimana cara-caranya. Seperti contoh, oh Pak, saya nggak bisa nih, ini rupanya ketikannya sekian persen. Salah Pak, bagaimana cara memperbaikinya? Silakan. Orang yang tahu ilmu itu akan menyampaikan bagaimana teknis, sehingga nanti kita mudah melakukan itu. Nah, tentu hal ini selaku LPM, Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, tetap selalu berupaya bagaimana memberikan pencerahan-pencerahan kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan studi ini. Barangkali itu saja Bapak, cukup ya. Karena mau melanjutkan kegiatan yang lain, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.